tapi engkau khalifah. Dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya, Sobat RH sekalian. Kita lanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan Brigadir J dan Barada E terutama ya. Karena menurut Kamarudin Simanjuntak, lawyer atau pengacara dari keluarga Brigadir J, bahwa alibi Barada E terbantahkan kalau terjadi tembak menembak, karena dia mendapatkan fakta ada tembakan dari belakang, kepalanya tembus ke hidung, dan itu jelas ditembak dari belakang. Tapi di sini Barada E mengatakan lagi ya bahwa dia menembak 2 kali ketika sudah tersungkur. Nah, ini kayaknya ini alibi baru ya. I don't know exactly ya. Jadi Barada E mengaku menembak Brigadir J yang sudah tersungkur 2 kali ya. Padahal why ditembak kalau seandainya dia ingin membela diri kok berlebihan ya. Oke, tapi it's okay, tapi kan kita harus membacakan semua secara adil ya. Oke, kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak dulu ya, sebagaimana sudah disampaikannya dalam obrolan hampir 2 jam semalam. Tapi ini ada lagi dimuat oleh media ya, mungkin dalam kesempatan lain atau sesi yang lain. Kata Kamarudin bahwa alibinya itu sudah terbantahkan. Oke, coba kita bacakan ya. Ini sebagaimana dilansir oleh fajar.co.id, autopsi jenazah Brigadir J bongkar fakta baru, alibi Barada E dipastikan terbantahkan. Oh ya, sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru Islam ya, 1 Muharram 1444 Hijriah ya. Oke, 1444 Hijriah, luar biasa ya. Fajar.co.id Jakarta, pengacara Brigadir Joshua Huta Barat alias Brigadir Joshua, Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan hal mengerikan yang telah dituangkan dalam berita acara dan telah dibuat juga dalam akte notaris. Temuan tersebut ditemukan bersama-sama oleh dokter forensik dan merupakan kesepakatan dalam ruang otopsi oleh tim. Menurut Kamarudin, temuan itu menggugurkan alibi bahwa Brigadir Joshua ditembak oleh Barada E atau Barada Eliezer dari posisi atas. Inilah yang membantah bahwa adanya tembak-menembak dari atas, di mana Barada E dari atas dan Brigadir Joshua dari bawah paparnya. Setelah itu dari bagian dalam kepala diperiksa, dokter forensik menemukan retakan sebanyak 6 buah. Beranjak ke bagian bawah ditemukan bekas tembakan dari rahang bawah dan tembus ke bibir. Makanya adanya bekas sobekan di bibir. Tembakannya dari arah leher ke atas yang mengakibatkan giginya berantakan, ungkapnya. Penembakan dari arah leher kemungkinan ditembak dari jarak dekat, bahkan pistol menempel di bagian rahang. Sedangkan bagian dada, pada dada kiri terdapat luka tembak masuk dan ada lubang. Setelah dibuka ternyata ditemukan plastik yang isinya terdapat jaringan otak, jelas Kamarudin. Jadi otaknya itu tidak ada otaknya itu ada di dada. Apakah ini standar forensik? Saya tidak paham. Otak harusnya di kepala, ditaruhnya di dada, terangnya. Bagian lengan bawah kiri samping kanan terdapat luka terbuka berbentuk lubang, tembak masuk tembus sekitar 6 cm dan terdapat patah tulang. Kemudian kelingking kiri, tulang kelingking patah. Kami sebelumnya
sempat mengungkapkan kenapa rahang Brigadir J dislokasi. Ternyata berdasarkan hasil otopsi mengatakan bahwa bagian rahang bawah patah, lanjut Kamarudin. Selain itu bagian kaki kanan Brigadir J ditemukan bengkok dan ini perlu kejelasan kenapa, terang Kamarudin Simanjuntak. Kemudian diberitakan sebelumnya, pengacara Kamarudin Simanjuntak bocorkan hasil otopsi Brigadir Joshua Huta Barat alias Brigadir J saat berbincang dengan ahli hukum tata negara Refli Harun dengan saya semalam ya sebenarnya. Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan hasil otopsi Brigadir Joshua Huta Barat menunjukkan kejanggalan pada bagian otak. Kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua Barat itu mengatakan saat bagian kepala dibuka oleh tim dokter tidak ditemukan adanya otaknya. Saat kepala disondek atau ditusuk dengan sebuah alat dan tembus ke hidung, kata Kamarudin saat diwawancarai saya ya, yang disiarkan secara live di channel YouTube Refli Harun ya, secara live Jumat malam. Dokter menyatakan bahwa hal tersebut diakibatkan karena ditembak dari arah belakang dan tembus ke hidung. Itulah yang mengakibatkan hidung dijahit seperti foto yang saya tunjukkan sebelumnya, jelas Kamarudin. Oke, dan ini dari JPNN, Baradae mengaku menembak Brigadir J yang sudah tersungkur 2 kali. Oke, kita lihat ya. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik menyebut pihaknya telah mengantongi keterangan dari Baradae. Dia menjelaskan kronologinya, kata Taufan, dalam acara kontroversi milik Metro TV yang diunggah Metro TV News di YouTube pada Kamis 28 Juli. Taufan mengungkap Baradae mengaku menembak Brigadir J. Peristiwa itu bermula saat Baradae yang baru tiba di rumah dinas Verdi Sambo untuk melakukan isoman, kemudian naik ke lantai 2 rumah itu. Di CCTV kelihatan, kata Taufan, Baradae naik ke lantai 2 menuju ke ruangan tidur ajudan. Tiba-tiba dia mendengarkan suara teriakan dari Bu Putri, istri Verdi Sambo. Ini versi dia, bukan Komnas, tutur Taufan. Kemudian setelah mendengarkan teriakan itu, Baradae turun dan melihat Yosua alias Brigadir J. Dia bertanya dengan suara yang lebih kuat karena kaget, ada apa ini? Dia menyaksikan saudara Yosua mengarahkan senjata kepada dia dan menembak, tutur Taufan ya. Setelah beberapa tembakan, Baradae menuju ke belakang, mengokang senjata dan membalas tembakan itu. Oh, begitu ya. Menurut dia kena tembakannya, kata Taufan. Luar biasa, rupanya sempat ke belakang juga ya, belum. Setelah itu masih adu tembak lagi sampai Brigadir J tersungkur. Bak di film aksi yang menampilkan adegan baku tembak, si pemenang menembak lagi untuk memastikan lawannya sudah dilumpuhkan. Kemudian dia, Baradae, datang lebih dekat, kira-kira jarak 2 meter, lalu menembak 2 kali lagi untuk memastikan orang yang menyerang betul-betul bisa dilumpuhkan, ujar Taufan. Nah, ini alibi yang barunya ya. Itu kesaksian dia sebagai terduga tindakan tembak-menembak imbuh Ketua Komnas HAM RI. Status Baradae hingga saat ini masih belum jelas, entah tersangka atau apa. Oke. Ini Wakaka Komnas HAM mencari celah, Komnas duluan periksa tapi tak sampaikan kronologi penembakan yang diakui. Anehnya setelah tim pengacara menyampaikan hasil otopsi kedua di channel RH, mereka menyampaikan mengaku tembak J 2 kali saat tersungkur. Kenapa? Karena hasil otopsi kedua tersebut ada lubang di belakang kepala, J tembus hidung. Luar biasa Komnas HAM, Anda cari celah seperti pembela. Komnas tak dapat dipercaya. Aktifkan saja, nggak penting ada Komnas, nonaktifkan ya. Berbohong lagi untuk apa? Ini pendapat dari pembaca. Jelas-jelas Brigadir J bunuh diri. Pertama, dia menembak dadanya, di belakangnya ada besi baja, peluru mantul ke kepala, belakang menembus hidung, belum mati juga dia memukuli matanya sendiri, selesai bobo. Jadi ini bukan dimain-mainkan ya. Ya, sobat era sekalian, ini tambah menarik jadi. Jadi muncul pengakuan baru bahwa tadinya kita tidak mendengar ya tembak-menembak, tapi sekarang ada informasi yang mengatakan bahwa setelah tersungkur didekati dari jarak yang dekat 2 meter lalu ditembak
untuk memastikan mati. How come? Ya kan? Seperti menghadapi seorang katakanlah penjahat kelas berat, kan temannya sendiri. Kenapa harus dipastikan mati begitu? This is the question kan, justru tambah pertanyaan lagi. Terlepas bahwa itu adalah keterangan Baradae sendiri, tapi itu kan disampaikan oleh Komnas HAM. Sebelumnya kan Komnas tidak menyampaikan ini dalam keterangan awal ya. Jadi sekarang ini muncul ada fakta bahwa dia ditembak dari belakang ya, ditembak dari belakang, dari kanan ke kiri kalau tidak salah ya, agak mencong begitu, tembus ke hidung, kira-kira begitu, dari belakang tembus ke hidung. Nah diperkirakan ditembak dari belakang. Kalau tembak menembak kan tidak mungkin kenanya dari belakang. Tapi rupanya alibi barunya adalah ketika brigadir dia sudah tersungkur, maka didekati lagi oleh Baradae dan ditembak 2 kali. Nah ini barangkali justifikasi kenapa ada tembakan di belakang kepala dan kemudian di rahang ya, di rahang yang dibicarakan. Jadi kira-kira begitu kalau pakai alibinya Baradae, tembak menembak, dia berhasil mengenai dada dan lengan, kan kira-kira begitu. Dan dada kiri itu yang menyebabkan dia tersungkur. Nah, begitu dia tersungkur, dia didekati lagi dan dia tembak 2 kali lagi, yaitu kepala belakang dan rahang, kira-kira begitu. Tapi what for? Begitu seperti ingin memastikan mati, kan aneh juga rasanya kan. Dia temannya sendiri, kira-kira begitu. Dan dia tidak tahu masalahnya apa. Dia katakan membela diri, kan orang membela diri itu kecenderungannya pasti tidak akan berlebih-lebihan. Kalau seseorang itu sudah tersungkur, ya apa perlu ditembak 2 kali lagi? This is the point ya, yang memang harus diklarifikasi lagi. Jadi makin seru ya pertandingan atau jalan cerita ini ya. Apakah ini memang tembak menembak? Apakah memang sebenarnya dieksekusi dari jarak dekat dan kepala belakangnya yang dieksekusi duluan ya, tembus ke hidung, kemudian ditembak juga bagian rahangnya, dan sehingga giginya rontok ya, tembus ke bibir gitu, kira-kira begitu. Oke. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH. Dan juga memang kalau naik ke atas akan dihabisi. Nah kita nggak paham ya naik ke atas itu apa informasinya, orangnya yang naik ke atas, karena faktanya Bu Putri di bawah bukan di atas ya kan. Oke. Teguh Santoso, kasus Brigadir Polisi Yosua ini terkesan sangat politis sehingga kasus utamanya tidak ditelusuri dengan benar. Misal barang bukti tidak dipublikasi, tersangka penembak tidak dihadirkan dan reka adegan tidak jelas ya. Walaupun King Boker bilang semakin terang. Sebaiknya pengacara keluarga Brigadir J jangan buka dulu informasi yang penting, nanti dibuat lagi skenario yang mencocokkan alibi, ruwet. Ada apa dengan Komnas HAM? Semakin kini kok semakin gak percaya dengan Komnas HAM, masih trauma kasus KM 50. Kemudian Komnas HAM RI menangis ya. Kesaksian diambil dari mimpi, halu berburu Baradae. Datangkan Komnas HAM Sri Lanka dan Komnas HAM Somalia. Komnas HAM lanjutkan, karma itu nyata adanya. Kemudian kalaupun ada CCTV itu sudah diedit ya. Nggak masuk akal bang, E dan J punya ikatan emosional yang dekat, seagama. Masa tega mau bunuh teman yang seagama dan setiap hari bersama dengan sadis gitu? Iya itu masalahnya. Artinya masa dia temannya sudah tersungkur, kan dia kan membela diri, sudah tersungkur lalu dia dekati dan kemudian dia mau bunuh, pastikan dia mati, kan aneh rasanya. Ya kan, dia dekatin lalu dia tembak kepala yang sudah tersungkur itu kan, bahkan kalau kita menghadapi penjahat saja nggak boleh begitu kan, bahkan menghadapi penjahat, apalagi kalau ini teman dan kemudian dengan alibi membela diri. Tapi kalau sudah mendekati itu kan bukan bela diri lagi namanya, sengaja membunuh akhirnya. Awalnya membela diri kalau seandainya cerita itu benar, let's say Sobat Era sekalian cerita itu benar.
ya, mereka tembak-menembak, lalu kemudian tersungkur. Brigadir J mungkin karena kena 2 tembakan di dada dan di lengan, ya, lengan kiri kalau nggak salah. Jadi kena di dada kiri dan di lengan kiri, ya, atau lengan kanan. Nanti kita cek lagi di lengan, pokoknya dada dan lengan. Let's say dia tersungkur. Lalu setelah tersungkur itu malah didekati dengan jarak 2 meter. 2 meter dekat loh. 2 meter lalu ditembak lagi 2 kali. Kira-kira tega bener jadinya, ya, Baradae ini kalau begitu alibinya gitu, ya. Oke. Di laporan pertama 6 peluru masuk, setelah otopsi ulang hanya ada 4 peluru masuk di tubuhnya. Kemana peluru lain, ya? Kemudian polisi sengaja kayaknya untuk memperlambat kasus ini supaya bisa menutupi koruptor yang bawa kabur 53T ke Singapura. Wah, ini ada apa lagi, ya? Kemudian yang ada juga kalau sahabat yang ditembak mestinya dideketin dan minta maaf, ya kayak di film, ya. Oke. Baradae harus langsung ditahan menembak korban yang sudah tersungkur dari belakang. Kalaupun bela diri itu pembelaan yang berlebihan, tetap salah, ya. Oke. Ujungnya tersangka pasti kroconya. Kalau cara eksekusinya yang sadis seperti itu, apa kita bisa tafsirkan seperti eksekusi KM50? Apa ini dengan tim eksekutor yang sama? Kemudian kayak bunuh seorang menembak sampai tuntas begini hanya terjadi di daerah operasi Timur Timur. Di TKP sudah ada tim bayangan eksekutor, Baradae cuma pengalian isu. Kemudian kenapa pengacara kondang gak ikut Bang Hotman Paris? Brigadir J mungkin ditembak saat lagi tidur. Endingnya seperti kasus KM50. Ya, sobat era sekalian, menarik ini pasti, ya, memang. Jadi keterangan tentang mendekati Brigadir J yang sudah tersungkur dari jarak 2 meter ini kemudian ditembak lagi itu tidak pernah ada sebelumnya, tapi kemudian sekarang ada, ya. Saya tidak tahu adanya itu gimana, ya, apakah setelah atau sebelum keterangan dari Kamarudin Simanjuntak, ya, yang mengatakan bahwa dia menemukan ada bolongan di kepala dan ketika disondek itu tembus ke hidung. Disondek ke arah mata nggak tembus, artinya nggak tembus ke sana, tapi begitu ke arah hidung ternyata tembus, artinya memang peluru tembusnya ke hidung. That's why hidungnya kemudian dijahit, kan kita lihat ada hidung yang dijahit, ya, gitu. Ya, sobat era sekalian. Oke, itu saja, ya. Ada telepon masuk gitu. Oke, itu saja, kita lanjutkan nanti sobat era sekalian, ya, dengan pembahasan lainnya. Tapi ini memang sangat menarik, ya, untuk dibahas, ya, fakta yang baru ini, ya, dimana sekarang kontestasinya adalah, rekonstruksinya adalah fakta, ya, sekali lagi, ya, saya ulangi lagi, fakta yang didapatkan setelah otopsi kedua adalah ada tembakan dari belakang kepala yang tembus ke hidung ketika disondek. Itu fakta yang ditemukan setelah otopsi kedua yang tidak muncul pada otopsi pertama. Karena dalam otopsi pertama yang kemudian dijelaskan oleh Karo Penmas, ya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat, adalah terjadi tembak-menembak. Kalau terjadi tembak-menembak dalam rangka membela diri, ya, dalam rangka membela diri, maka semua tembakan pasti datangnya dari arah depan. Dan lebih tepatnya dari arah depan dengan sudut yang, ya, barangkali berapa derajat, karena Baradae di atas, kemudian Brigadir J di bawah. Tapi yang jelas tembakan pasti arah dari depan. Nah, itu satu. Tapi sekarang setelah otopsi kedua muncul fakta bahwa ada tembakan dari belakang kepala. Jadi kepala bocor dan dilem, ya, dilem
Dan ternyata setelah dibuka, disondek, istilahnya disondek, kemudian sampai tembus ke hidung. Maka dipastikan bahwa ada tembakan dari belakang, tembakan di belakang kepala yang tembus ke hidung. Makanya kalau kita lihat hidungnya dijahit, ya. Makanya orang waktu itu banyak yang bertanya kenapa hidungnya dijahit. Nah, kira-kira ini pertanyaannya, kenapa hidung itu dijahit? Yaitu karena ada peluru yang tembus. Artinya, ya, tim rumah sakit Mabes Polri, tim rumah sakit Polri, ya, Kramat Jati, memang sengaja melakukan ini dan tidak memberikan informasi itu ke publik, atau memberikan informasi tapi tidak disampaikan. We don't know exactly. Tapi intinya adalah ada fakta itu di otopsi kedua. Nah, ketika fakta itu ada, maka kemudian muncul keterangan baru dari Komnas HAM, ya, bahwa itu setelah dia tersungkur, menurut Baradae, ya, setelah dia tersungkur, maka dia tembak lagi 2 kali setelah Brigadir J tersungkur. Nah, inilah yang barangkali untuk alibi mengatakan kena belakang kepalanya dan kena rahangnya sehingga merontokkan giginya dan kemudian menciderai bibirnya. Mungkin itu alibi dari Baradae yang terbaru, Sobat Era sekalian. Makin menarik untuk dibicarakan, ya. Artinya kita tidak usah dulu bicara motifnya, ya. Motif itu adalah soal lain dulu, ya. Nanti soal yang harus dibuktikan. Tetapi cara matinya pun ternyata masih berdebat, ya. Cara matinya ada perubahan. Tadinya seolah-olah berhadapan tembak menembak, tapi sekarang ketika ada fakta baru, ada peluru dari belakang, dari kena kepala, ada cerita baru lagi. Nah, kita saksikan nanti bagaimana perkembangan selanjutnya, ya, setelah ini, ya. Ya, sama-sama kita lihat nanti, ya. Tetap kita ingin cari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Sekali lagi, tentu kita semua tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya, ya, dengan pengacaranya, tidak ada hubungan keluarga juga, baru kenal juga. Dengan polisi juga kepentingan kita adalah ingin melihat institusi ini benar. Nah, yang paling penting adalah kita mengawal kasus ini dengan sebenar-benarnya dan sesungguh-sungguhnya. Yang salah harus dinyatakan bersalah, yang tidak bersalah tidak boleh disalah-salahkan. Tapi jelas Baradae sudah bersalah kalau begini. Kenapa? Pertama, ya, kalau seandainya cerita dia itu benar, maka dia tidak lagi melakukan tindakan membela diri, tetapi sudah melakukan tindakan pembunuhan. Karena dia menembak orang yang sudah tersungkur 2 kali lagi untuk memastikan bahwa orang itu mati. Artinya dia sengaja menghilangkan nyawa orang lain, ya kan? Kalau seandainya keterangan dia itu benar. Tapi kalau seandainya keterangan dia itu bohong, maka dia sudah melakukan yang namanya obstruction of justice. Ya, maka tidak ada alasan lagi untuk tidak menyatakan dia sebagai tersangka. Cuma memang yang jelas tersangka perencanaan pembunuhan berencana atau tersangka apapun, tapi intinya tersangka menghilangkan nyawa orang minimal, ya kan? Karena dia memang menghilangkan nyawa orang menurut pengakuan dia. Tapi kalau itu pengakuan yang dia buat karena untuk melindungi seseorang atau kelompok orang, maka dia melakukan obstruction of justice. Jadi mudah sekali kan untuk mengkonstruksikan kalau seandainya terkait dengan Baradae. Jadi kalau misalnya ada keterangan dari Kompolnas mengapa Baradae misalnya tidak dijadikan tersangka karena menunggu yang namanya scientific crime investigation dan lain sebagainya, maka terlalu bertele-tele jadinya, ya kan? Padahal berdasarkan pengakuan dia saja harusnya dia sudah cukup menjadi tersangka, ya. Oke, itu saja Sobat Era sekalian. Kita nanti akan lanjutkan lagi dengan pembahasan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.